Stabilisasi fiskal 2025. Kemarin paparan terakhir rasanya Bu Sri Mulyani dan jajarannya lebih banyak ngomongin kondisi global ya. Saya kok kok di mana ya, muncul pertanyaan di saya, mana ya stabilisasi untuk misalnya kemiskinan, untuk pengangguran. Mas, bagaimanapun kita tidak bisa lepas dengan apa yang terjadi 10 tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi kita bergantung sama yang namanya spending, ya kan? Untuk masyarakat daya beli disokong oleh bansos. Tapi fiskal tahun ini kita dikejutkan oleh penghematan dan investasi lewat dana antara. Ini jauh berbeda. Dulu kita bansos Bu Sri Mulyani atau we've been there for decades gitu loh Mas. Tiba-tiba disodorkan dengan penghematan anggaran. Ngefeknya apa? Biasanya kalau tiap-tiap presiden baru, dan Pak Prabowo masih dalam masuk kategori presiden baru ya, itu punya yang namanya satu kurva pembelajaran yang panjang, steep learning curve. 2015 Pak Jokowi juga seperti ini. Mungkin pada saat zamannya Pak SBY pertama juga kan, concern mengenai stabilitas politik juga terjadi. Jadi ini saya rasa proses adaptasinya Bu Sri Mulyani dengan Pak Prabowo merupakan satu proses yang benar-benar biasa dan normal terjadi saat fiskal juga sedang dalam Pak Prabowo itu maunya seperti apa, Bu Sri Mulyani juga memberikan koridor-koridor nih untuk dari sisi fiskal. Nah, bagaimana outlook fiskal kita ke depan? Sepertinya ini Indonesia itu selalu fokus pada sustainabilitas di fiskal. Ini yang jadi satu daya tariknya Indonesia bagi investor-investor luar. Kita punya satu kredibilitas bahwa defisit fiskal kita itu 3%. Dan kenapa ini penting untuk negara berkembang itu banyak loh yang defisit fiskalnya belum kembali setelah COVID. Jadi negara-negara setelah COVID itu karena ekonominya masih belum pulih dan lain-lain, itu defisit fiskalnya masih di atas 4, 5, 6%. Bisa dilihat itu. Negara-negara Eropa Timur, negara-negara di Afrika, negara-negara di emerging markets lain, defisit fiskalnya belum bisa diturunkan ke level sebelum pandemi. Gitu loh. Karena saat satu pemerintah itu mengeluarkan terlalu banyak uang ya nggak bisa diturun-turunin gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana outlook fiskal ke depan. Saya rasa ini penerimaan pajak jadi kunci. Jadi daripada kita sudah membahas dan banyak ekonomi itu membahasnya fokusnya adalah dari sisi pengeluaran. Nah, harusnya kita membahas penerimaannya. Gitu loh, karena penerimaan negara yang terakhir Januari Februari karena ada dampak implementasi Cortex dan mungkin kombinasi pelemahan daya beli dan pelemahan harga komoditas, turunnya itu minus 30%. Di Januari aja 40%. Januari dan Februari ya. Mungkin di Maret akan normalisasi. Nah, permasalahannya itu adalah, kan kalau misalnya ini kita terdampak karena Cortex, misalnya kita biasanya bayarnya 100 juta. Ternyata gara-gara susah input data di Cortex kita hanya bayarnya 70 juta. Tapi di bulan ke depan kan saat Cortex-nya sudah beres dan lain-lain kan kita bayar 130 juta. Ditagihkan lagi karena itu ada kekurangannya kan. Nah, permasalahannya itu adalah kalau kami hitung di bahan sekuritas, kalaupun dampak Cortex-nya dikeluarkan, sebenarnya penerimaan pajaknya kita cenderung flat atau bahkan minus. Karena ada satu, pelemahan daya beli yang konsisten. Saat Anda tidak belanja, kan juga retail pertokoan tidak mendapatkan penerimaan pajak. Itu kan. Dan yang kedua, turunnya harga komoditas. Karena dari 3 komoditas utamanya Indonesia, batu bara, nikel, dan kelapa sawit, yang performanya sedang bagus hanya kelapa sawit. Batu bara dan nikel itu harganya turun drastis dan ini mempengaruhi penerimaan pajak kita. Iya. Tapi ya itu masalah daya beli lagi. Ada beda karakter pemerintah. Dulu Pak Jokowi happy banget dengan namanya bansos. Tapi tahun ini kok kita menunggu-nunggu bansos, kok gaungnya tidak sebesar yang lampau ya? Apakah memang ada beda cara atau beda mazhab mungkin kalau bahasa teknokratnya ya gitu? Mungkin formula bansosnya diganti. Apa? Menjadi makan bergizi gratis. Gitu loh. Karena makan bergizi gratis itu juga form dari bansos sebenarnya. Jadi misalnya ada satu keluarga, lalu satu keluarga ini
4 orang, ibu, istri, dan anaknya 2 gitu kan. Terus dua-duanya anak ini itu dapat makan bergizi gratis. Jadi satu keluarga ini tetap dapat bansos tapi melalui yang 2 ini. Sebelumnya mungkin ibunya yang terima dalam bentuk beras, bapaknya yang terima dalam bentuk BLT, bantuan langsung tunai. Sekarang bansosnya jadi dialihkan, formatnya jadi berbeda. Sekarang jadi anaknya langsung 2 ini, karena ya 2 anak ini nantinya akan jadi kepala keluarga atau jadi tenaga kerja produktif di kemudian hari. Apakah efeknya akan sama bansos dan MBG terhadap pertumbuhan ekonomi? Nah, ini tergantung dari sisi eksekusinya gitu. Sejauh ini memang masih ada plus minusnya ya dari implementasi proyek MBG di lapangan. Tapi kalau saya lihat justru ya ini MBG ini merupakan satu program yang dampak konkret ke ekonominya mungkin belum tentu sekarang, tapi 5, 10 hingga 15 tahun ke depan. Gitu. Di mana anak-anak ini ya bisa belajar, bisa produktif, dan bisa mendapatkan pendidikan yang baik karena ada risetnya. Dan waktu itu saya mendengarkan tuh Bu Stella Christie, Wamenristek Dikti, untuk memberitahukan rasionalisasi di balik programnya MBG ini. Saya cari benar dan rupanya benar bahwa riset bahwa ya anak-anak itu lebih produktif kalau lo dapat makan bergizi gratis loh. Walaupun ya memang makannya misalnya mestinya di pagi, karena kan anak-anak SD jam 12 siang kan udah pulang gitu loh. Dan kalau beneran ini program dibuat efektif, bukan tidak mungkin sebenarnya ini jadi bullish case atau optimis case buat perekonomian Indonesia. Oke, dengan cara yang berbeda ya. Cuma masalahnya di satu waktu yang bersamaan PHK juga banyak gitu loh. Kenapa ya PHK industri padat karya juga lesu kayak gitu loh. Kenapa nggak dibagi 2, Mas? Maksudnya jangan sampai anaknya mendapatkan makan, tetapi orang tuanya kehilangan pekerjaan kayak gitu. Kenapa gini, Mas? Kenapa pemerintah tidak memberikan misalnya nih bansos dalam tanda kutip diskon listrik lah untuk industri. Mungkin dengan begitu dia industri kan pengeluaran untuk listrik lumayan dominan ya untuk operasional. Ketika dikasih diskon, dia bisa membayar atau dia bisa merekrut pekerja, lalu pekerja itu punya duit yang akhirnya daya beli membaik kayak gitu loh. Oke, jadi kalau misalnya kita ngomong ini ada program makan bergizi gratis dan industri, itu adalah 2 hal yang berkaitan tapi cukup berbeda secara fundamental. Misalnya ya, bisa saja yang terjadi di industri sekarang sebenarnya bukan salahnya Pak Prabowo. Bukan salahnya Pak Prabowo ketika menjabat tiba-tiba ada Sritex yang melakukan PHK. Itu adalah dari struktur industrinya dan struktur efisiensi dari perusahaan-perusahaan kita memang mungkin tidak efisien, tidak efektif berkompetisi dengan supplier tekstil dari Tiongkok misalnya. Gitu loh. Saya justru di pasar modal itu kan regionalnya kami, Daiwa Securities di Jepang, itu melakukan kompilasi data yang menarik bahwa Adidas dan Nike menambah jumlah pabriknya di Indonesia. Gitu loh, karena mereka melakukan shifting dari yang tadinya Cina, Vietnam, melakukan shifting ke negara seperti Indonesia dan Pakistan. Gitu. Dan ini secara fair, ini bukan prestasinya Pak Prabowo juga. Gitu loh, karena ini merupakan satu fenomena global, satu fenomena pemindahan supply chain dan lain-lain kan merupakan satu fenomena makro yang kita itu tidak bisa pungkiri, tidak bisa dibilang ini salahnya Pak Prabowo, tidak bisa dibilang ini juga prestasinya beliau. Ini satu kondisi makro global yang memang sekarang harus diakui secara kompetitif itu produk-produk Cina tuh luar biasa. Trennya ke sana memang ya berarti ya.